Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di mana Anda berada. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas masalah motor ini. Motor Mio GT. Sekarang ini sudah banyak ya trouble di motor Mio GT, Mio G, Mio M3. Di antara lain ya ada yang kasusnya seperti ini. Pertama ada yang hidup-hidupannya susah. Pernah nggak teman-teman mengalami motor Mio G teman-teman hidup-hidupannya susah? Kemudian ada juga yang kedua buat jalan mati ya, untuk jalan jarak beberapa meter kemudian mati, dihidupkan lagi buat jalan lagi jarak beberapa meter mati lagi, seperti itu terus. Yang ketiga ada yang kasusnya seperti ini ya, ketika dia mau hidup ya, mau hidup digongleng bisa, starter bisa, gilirannya digas berbet mati, dihidupkan lagi, mau hidup diengkol lagi bisa, kemudian digas mati. Ada yang kasus seperti itu teman-teman ya. Yang nomor 4 ada yang kasusnya itu kode milnya, kode mil nih, kode mil sini ya, kode milnya itu nyala terus, buat jalan itu starter ya nyala terus, seperti itu. Ada yang kasusnya seperti itu. Ada yang kasusnya seperti ini, dia klakson bagus, sen bagus, tapi gilirannya di starter dia nggak ngangkat ya, padahal bagus semua, dalam artian di sini akinya bagus gitu loh, akinya bagus nggak ada masalah, tapi starternya nggak mau ngangkat, jadi sehingga diengkol. Ada yang kasus seperti itu. Ada yang terakhir itu ada yang di daerah di sini, daerah fan wheel ya, ketika digas itu bunyi ngok seperti itu ya, apalagi kalau di beban agak menanjak seperti itu dia bunyi lagi di daerah sini, daerah fan wheel ya, ngok seperti itu. Ada kasus seperti itu. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan bahas satu persatu masalah kendala di motor Mio GT. Yang pertama, apabila motor teman-teman Mio GT teman-teman atau Mio G teman-teman atau Mio M3 teman-teman itu hidupannya susah, hidup-hidupannya susah ya, baik di starter baik di engkol itu susah banget. Jadi ini kasus seperti ini permasalahannya banyak ya, permasalahannya banyak. Bisa jadi minimal ini ya, dicek di businya terlebih dahulu, kadang businya setengah mati itu bisa juga. Ada yang kasusnya itu mungkin selain kalau pengapaiannya bagus ya, pengapaiannya bagus, busi bagus ya, langsung saja meranjak ke mungkin bisa jadi ke injektor. Nah maka ini teman-teman kalau ngatas seperti ini harus dengan cara kita cari motor yang sama ya, karena kalau langsung beli itu agak susah, maka cari motor yang sama nanti bisa dipinjamkan ya, baik di injektornya ataupun komponen-komponen yang lain ya, seperti mungkin seperti rotaknya ya, atau mungkin di throttle bodinya ya, seperti itu loh. Pokoknya cari daerah situ, terutama di injektornya itu kalau kasusnya itu hidup-hidupannya susah. Kemudian yang kedua, apabila ada kasus ya motor, terutama motor ini itu dibuat jalan mati, kemudian dihidupkan lagi jarak beberapa meter mati lagi. Nah kasus seperti itu coba teman-teman langsung saja ditambah bensinnya ya, tambah saja, ini yang paling mudah ya, ditambah bensinnya. Nah dipulin ya, kalau dia normal ya berarti permasalahan ada di rotaknya sudah lemah. Biasanya kalau masih belum parah kerusakannya ya, mungkin hanya masih berapa persen kerusakannya, itu cukup dipulin terus beberapa hari, beberapa minggu ya, mungkin sekitar ya 1 bulan nanti akan sembuh. Tapi kalau tetap nggak sembuh, maka teman-teman bisa dengan cara dibongkar saja. Bisa jadi karena ya mungkin karena rotaknya sudah melemah, sudah rusaknya sudah parah, maka tidak bisa dengan cara metode seperti itu. Tapi kalau belum parah banget, bisa dengan cara metode ditambah atau dipulin, nanti insya Allah bisa sembuh. Kasus-kasus yang seperti itu banyak yang terjadi ditambah sembuh. Ada yang kasusnya seperti ini teman-teman ya, mau hidup ya, gilirannya digas mati. Mau hidup nah gampang, dengkol terutama gampang banget itu, tapi digas langsung mati. Kasus seperti itu pengalaman saya itu permasalahannya satu di daerah pokoknya di bahan bakarnya, mungkin satu permasalahannya ada airnya ya. Di video saya itu ada ya, saya bongkar ternyata airnya banyak ya, karena sering di steam. Yang kedua mungkin karena kotoran bensin
yang ada di terutama di saringan full pump injeksi kotor. Artinya di saringan filter injeksinya kotor, sehingga masuk ke pembakaran, masuk ke injektornya kotor, sehingga ketika mati. Ada kasus seperti itu. Artinya di daerah daerah tank lah teman-teman, bongkar saja. Itu biasanya ya kalau nggak ada airnya kotor, itu dibersihin terutama di saringan filter udara, filter injeksi ya. Ada kasus seperti ini teman-teman ya, di kode milnya nyala terus. Nah nih kode milnya nyala terus, pernah nggak teman-teman motor teman-teman kode milnya nyala terus? Kalau motor teman-teman kasus seperti itu ya, nyala terus, biasanya ini disebabkan karena ini loh, RPM-nya, speedometernya mati. Kalau nyala terus kok kemudian ditandai ini RPM-nya mati, berarti karena permasalahannya nyala terus itu karena kabel speedometernya mati teman-teman ya. Jadi pada intinya di kabel speedometernya mati, biasanya seperti itu yang sering saya alami atau pengalaman saya ya. Jadi dihidupin saja, dihidupin, nanti dinormalin bisa jalan, nanti insya Allah untuk kode milnya sudah nggak hidup lagi, langsung mati seperti itu. Selanjutnya apabila starternya nggak ngangkat ya, motor ini terutama starternya nggak angkat padahal akinya masih bagus, dalam artian di sini klaksonnya bagus ya, tapi jangan sampai cuma hanya dicek di klaksonnya ya. Memang klakson itu kan hanya apabila starternya nggak ngangkat ya, padahal masih bagus, dalam artian akinya masih bagus, maka teman-teman biasanya kasus seperti itu biasanya di cool starternya yang sudah mulai habis. Jadi kalau starternya nggak ngangkat padahal akinya sehat, biasanya itu jadi cool starternya di daerah sini teman-teman ya. Nah, kok daerah sini loh, ini kan starter, ini dalam ini kan starter, ini gampang bongkarnya, gampang banget. Biasanya mau habis teman-teman. Jadi kalau mau habis itu seperti itu, kesannya kayak akinya mau soak ya. Jadi ganti saja coolnya dengan catatan seperti itu. Jadi dicek dengan aki sehat ya, tetap nggak ngangkat, berarti cool starternya. Yang terakhir, apabila motor teman-teman bunyinya ngok seperti itu, khususnya motor ini, itu pengalaman saya itu di puli fan belnya atau yang depan ya, terutama yang sini, dia itu sudah kepangan ya, sudah sudah agak growong bahasanya, maka dia kurang nyepitnya, itu kurang ngek ya, sehingga untuk jalan di itu licin, sehingga posisinya ketika digas itu perputarannya tinggi, tapi karena nggak mau ngepit ya, akhirnya cuma nggak mau bisa jalanin di fanbelnya, sehingga terjadi bunyi ngok seperti itu ya. Caranya bisa diganti, mungkin bisa juga diakalin ya, dengan cara mungkin ya mungkin dilepesin atau di gerinda apa, tapi lebih bagus lagi diganti saja. Oke, seperti itu teman-teman ya, kasus yang sering dialami di motor Mio GTI ini. Silakan dipraktekkan teman-teman, kalau teman-teman ada yang punya motor ini kemudian kasusnya mungkin ada yang sama, insya Allah itu seperti itulah, karena ini penyakit ini ciri khas untuk motor Mio GTI, punya ciri khas sendiri ke penyakitnya, yaitu itu aja biasanya ya, seperti itu. Jadi hidupnya susah, buat jalan kadang mati, kemudian mau hidup ketika mati di kode menyala terus, starternya nggak mau ngangkat padahal masih bagus akinya, kemudian bunyi ngok. Pokoknya kasusnya seperti itu, dan cara penanganannya biasanya seperti itu. Oke, seperti itu, semoga ini bisa membantu teman-teman. Dari saya, apabila dalam menyampaikan kurang pas saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.